Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajian IGTV CP3M Nusantara. Alhamdulillah, saya Ovia Fitri dapat kembali menjumpai pemirsa dalam program terbaru CP3M Nusantara, yakni Narasi Bersama Bunyi CP3M. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun keluarga yang harmonis di tengah wabah corona seolah tidak berhenti diperbincangkan sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada tahun lalu. Di Indonesia sendiri, corona tidak hanya diperbincangkan melalui media sosial, berita, bahkan juga menjadi pembicaraan baik yang serius hingga lelucon di seluruh lapisan masyarakat. Begitu besar dampak corona terhadap perekonomian, pendidikan, dan juga bahkan keluarga. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam memutus mata rantai corona yakni membatasi aktivitas di luar rumah. Bekerja, beribadah, bersekolah pun dilakukan dari rumah. Banyak yang terjadi di dalam lingkup keluarga, yang mana awalnya anggota keluarga hanya bertemu pada saat-saat tertentu, namun karena virus ini seolah memaksa seluruh anggota keluarga untuk bersama di dalam rumah selama 24 jam. Dampaknya tentu saja tidak selalu positif, namun juga ada dampak negatif yang ada dari virus corona ini. Pada kesempatan ini, saya dapat menjumpai beliau, Ibu Nyai Hajah Duratun Nafisah, SAG MSI. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Fathul Muin Banyumas, Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Yayan Purwokerto. Beliau juga Ketua 3 PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas, juga sekaligus bidang advokasi hukum PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas, Sekretaris Hikmat PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas. Kemudian beliau juga adalah salah satu anggota CP3M pusat di bidang dakwah. Mari kita menjumpai beliau, Nyai Hajah Duratun Nafisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa IGTV CP3M Nusantara. Alhamdulillah, saya Ovia Fitri dapat kembali menjumpai pemirsa kajian IGTV CP3M Nusantara. Dalam program terbaru CP3M Nusantara, yakni Narasi Bersama Bunyi CP3M. Kali ini kita akan membahas tentang membangun keluarga harmonis di tengah corona. Corona seolah menjadi suatu hal yang tidak pernah berhenti diperbincangkan sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir tahun lalu. Di Indonesia, corona tidak hanya ditampilkan di berita, media sosial, bahkan juga menjadi pembicaraan yang serius dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu besar dampak terhadap perekonomian, pendidikan, politik, bahkan juga keluarga. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam memutus mata rantai corona adalah membatasi aktivitas di luar rumah, bekerja, bersekolah, bahkan beribadah dari rumah. Banyak perubahan yang terjadi khususnya di dalam keluarga, di mana awalnya hanya beberapa saat tertentu keluarga dapat bertemu, namun dikarenakan virus ini hampir 24 jam keluarga selalu bertemu. Dampaknya tidak selalu positif, namun ada juga dampak negatif. Tentunya bukan hal yang mudah bagaimana membangun keluarga harmonis di tengah wabah ini. Kali ini saya sangat bahagia karena dapat berbincang bersama beliau, Ibu Nyai Hajah Duratun Nafisah, pengasuh pondok pesantren Fathul Muin Banyumas, sekaligus juga
Kepala Prodi Hukum Keluarga Yayen Purwokerto, Ketua 3 PC Fatayat NU Kabupaten Banyumas. Kemudian juga beliau adalah bidang advokasi PC Muslimat NU Kabupaten Banyumas, Sekretaris Hikmat PC Muslimat Kabupaten Banyumas. Juga beliau ada dalam bidang dakwah JP3M Pusat. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik semua. Neng Ovi, Ini telah dalam baik semua kan di situ? Sehat ya, alhamdulillah. Berkat doa panjenengan Bu Nyai. Sami-sami saling mendoakan guys, Neng. Iya. Terima kasih Bu Nyai telah menyempatkan waktu untuk bersedia mengisi program JP3M Nusantara terbaru ini, yakni narasi bersama Bu Nyai JP3M. Langsung saja Bu Nyai, kita akan membahas sesuatu yang sangat viral. Ini juga yang membuat saya tidak bisa sowan langsung kepada panjenengan. Soalnya hanya bisa lewat secara virtual. Tinggal punten Bu Nyai, mohon maaf. Sami-sami Neng, saya juga nggak bisa sowan ke situ jadinya. Jadi mengenai virus corona Bu Nyai. Menurut pendapat panjenengan, ini apa yang terjadi sebenarnya dengan virus corona? Apa yang terjadi dengan virus corona? Kalau saya bukan ahli medis, bukan ahli sosial, apalagi politik, saya menjawabnya dalam perspektif tauhid saja, bahwa virus corona adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ta'ala la yuqaddiru syai'an illa li hikmatin balighatin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menakdirkan apapun kecuali pasti ada hikmah yang agung. Dalam pikiran saya, corona adalah makhluk Allah yang ditakdirkan menyapa kita semua di bumi ini dan membawa banyak dampak yang positif maupun yang negatif. Yang negatif ya mungkin perekonomian menjadi melemah, pendidikan tidak bisa berjalan sebagaimana yang ideal, bahkan sampai di ranah kesehatan yang paling ramai dan diperbincangkan, banyak yang terkena virus corona, ada yang positif, ada yang reaktif, ada yang sembuh, ada yang meninggal, ya, sampai dampaknya masuk ke dalam rumah tangga kita. Ada yang rumah tangganya menjadi berantakan, ada yang berakhir di meja pengadilan dengan perceraian, ada anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian walaupun di dalam rumah ada suami istri yang bertengkar dan banyak lagi. Namun sebagai orang yang beriman kita tetap yakin bahwa hikmah, ilmu dan pahala yang kita terima dengan adanya corona lebih besar dan lebih dahsyat daripada bahaya corona itu sendiri. Menurut saya begitu nih. Ya. Nanti akhirnya nanti kita akan mengambil hikmah dari virus corona, begitu nggih Bu Nyai? Amin. Kalau menurut panjenengan Bu Nyai, sebenarnya kalau di tadi yang ngendika bahwa corona itu berdampak di perekonomian, pendidikan, dan berbagai banyak hal. Kalau di dalam keluarga sendiri, menurut panjenengan itu dampaknya seperti apa Bu Nyai? Khusus untuk di keluarga, sebetulnya corona itu bukan menyebabkan keluarga, bukan satu-satunya penyebab keluarga menjadi disharmonis, ya, menjadi kurang
nyaman, kurang akur, kurang harmonis itu enggak. Tapi menurut saya itu trigger saja. Karena sebetulnya keluarga itu dibangunnya mestinya sudah ada pondasinya. Kalau pondasinya kuat, corona itu bagian dari mungkin gempa kecil atau kalau pondasinya nggak kuat bisa menjadi gempa yang besar. Itu di keluarga. Jadi sebelum ada corona, yang sering dikambing hitamkan adalah misalnya tidak hadirnya ayah atau ibu di dalam rumah karena mereka sibuk di luar rumah, berkarir atau bekerja, sehingga anak-anaknya kurang perhatian. Atau suami kurang perhatian istri karena istrinya sering pergi. Atau sebaliknya, tapi tidak viral. Kalau istri kurang perhatian suami, karena dalam pikiran kita kalau suami pergi sudah hal yang biasa saja. Tapi nyatanya ketika virus corona ini menyapa kita dan kita dirumahkan, atau paling tidak kita menjadi jarang keluar dari rumah, nyatanya data menunjukkan tetap banyak keluarga yang mengalami problem KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, orang-orang yang bercerai juga banyak di pengadilan. Jadi hadirnya kita di dalam rumah itu tidak mesti menjadikan rumah itu menjadi sejahtera. Seluruh anggota keluarganya menjadi nyaman dan senang, tidak mesti. Bahkan pada sisi lain, dengan adanya corona ini, banyak keluarga suami istri yang nyaris tidak memiliki my time. Suami istri dan anak-anaknya 24 jam di rumah terus. Jadi bagi keluarga Nyun Sawu yang rumahnya itu tidak begitu luas, ruang-ruang rumahnya terbatas, itu jadi berkurang kebersamaan sebagai suami istri. Itu juga salah satu problemnya. Ya, kalau kita nyambangi tetangga-tetangga yang ada di pinggiran kota atau di desa-desa yang rumahnya itu belum terlalu ideal untuk berkeluarga, misalnya rumah yang ideal, misalnya harus ada kamar suami istri, kamar anak, ruang bersama, ruang tamu dan sebagainya. Banyak keluarga yang rumahnya itu hanya satu ruangan saja, yang keluarga-keluarga yang urban, yang kos misalnya, itu sungguh menjadi sebuah problem yang perlu kita carikan solusinya, yang perlu kita pikirkan bersama. Ya. Itu ada gojekan gini punya. Saya nggak tahu itu gojekan atau gimana nggih. Tapi katanya karena ada corona ini jadi kalau WA yang tadinya WA atau SMS begitu punya yang tidak diketahui oleh istri atau suami itu jadi akhirnya diketahui WA mungkin bersama dengan selingkuhannya atau nggih gitu ya penyanyi. Mungkin ada juga ya tipe suami istri yang masih bisa memiliki HP atau akun-akun yang tidak diketahui oleh pasangannya ya. Nah, menurut saya kalau sudah suami istri, ya menurut saya sebaiknya tidak ada dusta di antara kita. Ya, HP misalnya di password HP suami dengan password nama istri, HP istri passwordnya nama suami. Jadi kalau antara suami istri itu masih ada hal yang disembunyikan di belakang punggungnya, ya rahasianya yang kalau ketahuan tidak nyaman, itu bagi saya itu salah satu bibit yang bisa menyebabkan atau trigger menyebabkan pertengkaran atau menyebabkan konflik di antara suami istri. Nah, mungkin dengan adanya
corona ini kita menjadi bisa berefleksi diri, sebaiknya antara suami istri tidak menyembunyikan apapun di antara mereka, yang disembunyikan atau negatif istri atau aib suami, sebagaimana bahwa suami istri itu laksana libas, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya, Neng Ovi. Iya. Kalau tadi Bunyai sempat menyinggung masalah perceraian ya Bunyai. Sebelum terjadi virus corona juga perceraian itu juga cukup tinggi ya. Dan itu biasanya alasannya adalah karena pasangan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bagaimana cara menyikapi tersebut? Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Bunyai? Biar tidak terjadi perceraian tersebut. Ya, sebetulnya waktu nikah itu ya kita sudah siap untuk lanjut atau untuk bercerai. Waktu pas nikah itu angkat tukar zawaj juga bima amarallahu bihi, itu kan akan lanjut kalau Allah menghendaki, atau tasrihun bi ihsan, itu kan, atau cerai dengan baik gitu. Ya, sebuah pernikahan itu ada dua kemungkinan lanjut atau kemungkinan bercerai. Hanya saja sebelum menikah mestinya kita harus tahu bahwa rumah tangga itu dibentuk oleh pilar utamanya suami dan istri sebagai komponen utamanya. Maka suami istri itu harus memiliki visi yang sama. Visinya apa? Sebagai orang yang beriman, ya menjadikan rumah laksana surga, ya kan? Rumah yang kita bina, ya, rumah tangga laksana surga, sehingga rumah tangga diisi oleh aktivitas yang mengajak ke surga. Nah, siapa kriteria suami atau istri yang dikatakan sebagai suami atau istri yang mengajak ke surga atau yang membangun rumah tangga laksana surga? Sebetulnya rumah tangga surga di dunia sampai nanti surga di akhirat. Siapa mereka? Kalau kita mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 221, sebetulnya surat itu berbicara tentang larangan menikah dengan musyrik dan musyrikah. Laki-laki mukmin dilarang menikah dengan musyrikah, dan perempuan mukminah dilarang dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki musyrik. Mengapa? Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala antum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'auna ilan nar ay bidu'aihim ilal amalil mujibi laha fala taliqu munakahatukum. Ya, jadi dilarang menikah dengan wala tangkihul musyrikati, janganlah engkau menikahi perempuan musyrikah. Yang dilarang laki-laki mukmin dilarang menikah dengan perempuan musyrikah sehingga mereka beriman. Budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrikah, walaupun mereka memikat hatimu. Di sini di tafsir Jalalain yang memikat itu li jamaliha wa maliha. Mungkin banyak laki-laki yang terpikat oleh perempuan karena kecantikan dan karena hartanya, mungkin ya Neng ya. Iya, mungkin. Ya, mungkin. Jadi kan kalau lihat dari mata dulu Bu Nyai, jadi turun ke hati Bu Nyai. Gitu, dari mata dulu, dari cantiknya, harganya gitu ya, banyak yang terpikat. Ini hadis Al-Quran ya, tapi ada sebab nusulnya. Kemudian malah tungkihu al-musyrikina
hatta yu'minu, janganlah kalian menikahkan ya perempuan-perempuan mukmin al-musyrikina hatta yu'minu, menikah, ini tadi menikahi, nah ini menikahkan al-musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun, sesungguhnya janganlah kau menikahkan perempuan-perempuanmu dengan laki-laki musyrikin, sehingga mereka musyrikin itu beriman. Laki-laki yang menjadi budak, status sosialnya rendah, tapi beriman, jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik, walau mengikat hatimu. Lima lihi wajanalihi. Jadi perempuan juga terpikat oleh harta dan Paras. ketampanannya. Ya. Paras dan tahta. Ulaika, mereka orang musyrik, yad'auna ilannar. Ini orang-orang musyrik itu mengajak mereka mengajak kepada neraka, yakni ilal amali, kepada perbuatan aktivitas yang bisa menyebabkan ke neraka. Maka tidak patut untuk menikah dengan mereka, atau tidak patut wali-wali itu menikahkan anak-anaknya yang di bawah perwaliannya itu kepada mereka. Ini wallahu yad'u, Allah mengajak kita semua ya ala lisani rusulika, dengan perantara nabimu ilal jannati wal maghfirah. Jadi kalau menikah dengan perempuan mukminah, maka perempuan mukminah itu laksana surga. Jadi tidak perlu macam-macam. Kalau kita sudah laki-laki mukmin menikah dengan perempuan mukminah, itu perempuan mukminah laksana surga. Mengapa laksana surga? Karena mereka mengajak atau menjadi motivasi bagi kita ya untuk melaksanakan amal-amal yang mengantarkan ke surga. Perempuan-perempuan mukminah yang menjadi istri-istri laki-laki mukmin juga mengajak ke surga, karena laki-laki itu kemudian tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang mengantarkan ke neraka, misalnya perbuatan zina. Itu ya. Jadi untuk membangun keluarga laksana surga, diantaranya adalah kita mencari pasangan, berikhtiar mencari pasangan yang bisa menjadikan kita ke surga, yaitu kalau laki-laki mukmin ya dengan perempuan mukminah dengan laki-laki yang mukmin. Insya Allah kalau seperti itu sudah step pertama untuk masuk ke surga, membina keluarga laksana surga. Kita doakan saja punya yang belum punya pasangan, semoga pasangannya dapat mengajak yang ke laksana surga ya Bu Nyai. Semoga pasangannya bisa seperti yang seperti di surga ya. Tapi begini Neng, ya. Jadi ada nyanyian itu, cinta kita karena Allah, nikah kita karena Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu ya. Ada juga ini, mesti ini semua setuju ini. Kaya harta tanpa rupa, mulia pula kedudukannya, berilmu bertakwa sempurna, yang ideal tidak selalu ada. Ya nggak nih? Iya punya ini. Ya kan? Suaranya bagus sekali punya. Walidiniha fatfar bidatidin. Kalau tidak memperoleh itu semua langsung bagaimana? Kalau misalnya kita kepinginnya yang ini, yang kaya, harta, tampan rupa, mulia kedudukannya, berilmu, bertakwa, itu kan
Aku sangat tidak Oke. kita jumpai yang itu bagaimana, yang ada sekarang bagaimana sekarang kita yang ada. Berarti mencintai karena Allah nih punya harusnya. Kalau tidak ada begini, yang ada kita syukuri saja, ikhlas karena takdir yang kuasa. Apa yang kita tidak suka, Allah limpahkan hikmah dan pahala. Gitu menurut Amin saya. amin gitu gini punya. Iya kan? Nah, jadi Oke. apapun yang kita terima itu sudah merupakan Allah. takdir dari Allah. Takdir dari Allah itu harus kita yakini. Ya, kalau kita Pasti takdir yang ya terbaik ya. menerima saja. Apapun yang terjadi itu kita semua sudah tahu. Kalau ada yang tidak kita sukai, barangkali Allah menurut Allah itu lebih baik. Dan yang kita sukai seringkali itu yang menjadikan kita menjadi bahagia. Karena kelemahannya adalah sesungguhnya kekuatannya juga. Ya, begitu, Neng. Punya. Ini kembali ke corona gitu punya. Oke. Apa yang cara yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak negatif corona di dalam keluarga punya? Meminimalisir dampak corona ya, Negatif Neng ya. corona, iya, Ada dalam keluarga. dari corona. Iya. Corona itu merupakan musibah ya. Musibah, meminimalisir efek negatif corona. Menurut saya dalam aspek apa itu efek negatif corona itu kita kembali ke ranah tauhid tadi, perspektif tauhid bahwa semuanya yang ditakdirkan Allah itu adalah ada hikmah yang besar. Seperti hikmahnya tadi, diantaranya ya, hikmahnya mungkin kita bisa bersama dengan keluarga. Hikmahnya kita dalam perspektif tauhid, oh kita ternyata lemah, wong kita maunya pergi-pergi, dipaksa oleh Allah tetap di rumah karena ikhtiar untuk menghindari menyebarnya virus corona. Juga mungkin ya hikmahnya kita harus merefleksi diri. Ternyata kita tahu tentang kebersihan, mungkin kita kurang bersih. Mungkin kita yang memiliki kekuatan, kekuasaan, yang memiliki power yang dilambangkan dengan tangan harus selalu dibersihkan. Barangkali power, kekuasaan atau kekuatan kita itu belum mensejahterakan orang, tapi masih menjadikan ketidaksenangan orang atau belum mendistribusikan kekuasaan kita untuk kemaslahatan, mungkin gitu hikmahnya. Terus mengapa kita harus menutup mulut? Mungkin kita harus selektif dalam berbicara karena mungkin itu sebagai lambang bahwa kita selama ini berbicara apa saja yang kita mau tanpa kita berpikir apakah bicara kita bermanfaat, apakah bicara kita menyenangkan orang, apakah berbicara kita itu menjadikan orang tersinggung dan lain sebagainya. Maka kita harus menutup mata. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi menurut saya banyak sekali hikmahnya kalau kita itu jeli, memaknainya tidak terdistorsi hanya dalam aspek kesehatan saja. Penting, bagus aspek kesehatan, tapi agaknya kalau terdistorsi kita tidak akan menerima hikmahnya yang besar. Jadi harus integral ya, ada kesehatan, ada sosial, ada ekonomi yang tidak boleh ketinggalan, ada juga aspek keagamaan atau aspek spiritual. Misalnya, jadi kita tahu bahwa kita itu betul-betul lemah, maka kita berikrar pada Allah, ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Wahai Tuhanku, aku mulia karena engkau menjadi Tuhanku, pemilik dan pemeliharaku, dan aku berbangga karena aku menjadi hambamu.
Jadi pada step ini memang luar biasa, Allah itu sangat berkuasa untuk memaksa kita, yang kita tidak mau pun Allah paksa kita harus mau. Nah, dengan corona ini mungkin Allah mengajarkan kita harus menanggalkan arogansi kita. Ternyata siapapun bisa kena, pangkatnya apapun bisa kena. Jadi mungkin di sini juga ada nilai egaliter antar manusia, menurut saya ya. Jadi ada egaliter atau ada sama, kedudukannya sama. Ternyata ya arogansi kita itu harus ditanggalkan, kita harus selektif dalam berbicara, kita harus introspeksi, jangan-jangan kekuasaan kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pejabat, sebagai bunyai, ya itu mungkin belum mendistribusikan kekuasaan yang limaslahatil umat, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat, mungkin itu belum. Nah, ini yang perlu dikampanyekan, mengisi kekurangan yang selama ini kampanye tentang penanggulangan dan meminimalisir dampak corona dari perspektif yang ini, perspektif agama yang jarang kita dengar. Itu diantaranya, Neng. Itu sebenarnya bukan hanya untuk keluarga ya, untuk apa saja ya. Keseluruhan ya. Kemudian ini kalau corona itu dianggap sebagai sebuah musibah, itu ya memang sudah ada nasnya kan, bahwa Allah mesti akan menguji, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, walanabluwannakum, dan demi yakti arep aku uji temenan sira kabeh, arep uji insun Allah kum ing sira kabeh bisyai'in kelawan suwiji-wiji minal khaufi, nyatane saking takutan. Sekarang banyak yang takut ya, Neng. Jui dan kelaparan, ekonomi menurun. Wa naqsim minal amwali, ya banyak yang menjual aset. Wal anfusi, banyak yang sakit dan sampai meninggal dunia. Wa thamarot, banyak yang panen atau gagal panen, panennya tidak laku karena tidak bisa ekspor impor, mau ke daerah lain sedang lockdown ya. Tapi ada kabar gembiranya, wabasyiris sabirin, wabasyir as-sabirin, dan Allah memberi kabar ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka alladzina idza asabathum, alladzina yaiku wong akeh sile alladzina idza asabat, ing dalam tatkalane nalikane asabat ngenangi hum ing alladzina apa musibatun musibah, qalu mongko padha maca sapa alladzina maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kayaknya belum semuanya ya, masih jarang, mungkin belum banyak yang membaca istirja dengan adanya corona ini ya, Neng ya. Iya. juga di brosur-brosur atau di flyer-flyer atau di banner-banner itu tidak ada dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mungkin JP3M bisa belum pernah ini ya, belum pernah mereka lihat dipunyai. Belum pernah ya, Neng ya. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi wabah COVID-19 sebagai musibah, yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, itu bisa berdimensi atau memiliki efek ganda, yaitu negatif maupun positif menurut Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Nah, ini ada petunjuk menghadapi musibah kan, satu membaca istirja tadi kan, yang banyak belum dilakukan orang, ya. Kemudian sabar, ya, optimis sambil mencari solusinya. Kemudian sholat, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Dan sholat mengetuk pintu langit, ya, supaya apa? Supaya musibah berganti dengan kebahagiaan dan kemakmuran gitu. Itu di antaranya.
untuk meminimalisir efek negatif, efek psikologisnya ya diantaranya dilawan dengan itu, dengan ketauhidan. Pikiran yang positif Ya, ya. dampak positifnya yaitu jadi kita bisa merefleksikan diri kita, bisa introspeksi, yaitu dengan adanya supaya menutup mulut, kita selektif berbicara, mencuci tangan, kita harus mendistribusikan kekuasaan itu dengan berdasarkan berlandaskan maslahat umat, ya, dan kita harus selalu apa ya, mungkin juga selama ini kita tidak memprioritaskan keluarga ya. Jadi mestinya kita menjadi memprioritaskan keluarga, kemudian kita menanggalkan arogansi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kita lebih yakin atau lebih bisa merasakan kedidayaannya Allah. Iya, Neng. Iya. Terakhir nih punya sebelum kita tutup. Apa namanya, di tengah corona ini, bagaimana sih caranya membangun keluarga yang harmonis? Membangun keluarga yang harmonis pada wabah corona. Iya, Neng. Ya. Keluarga yang harmonis itu mestinya ya dibangun di pada saat wabah corona atau pada saat sebelum corona dan pasca corona ya. Harusnya begitu kan? Cara membangunnya kalau saya sederhana saja, karena kita tidak bisa menjadi istri yang sempurna, maka jika ada kekurangan dari suami ya kita terima saja. Dan saya yakin yang kita tidak suka dari pasangan kita itu mesti ada hikmahnya, dan barangkali itu yang Allah kehendaki supaya kita menyadari kita juga banyak kekurangannya gitu. Terus bahwa membangun keluarga kan sebagai sebuah aktivitas ibadah ya. Iya kan? Ibadah kan? Karena ketika kita menikah ya niat kita mengikuti perintah Allah supaya tidak berbuat zina, mengikuti perintah Allah supaya menikah menambah pahala dan menyempurnakan agama. Maka konsekuensi dari sebuah ibadah ya, mesti kita harus menanggung konsekuensinya. Ketika sedang harmonis ya kita bersyukur, ibadah kita dengan bersyukur, melayani pasangan kita baik fisik, finansial maupun sebagainya. Kalau sedang terjadi konflik ya yang tidak menyenangkan ya tetap ada ibadahnya, yaitu ibadah dengan biaya yang murah meriah tanpa mengeluarkan uang, dengan bersahabat. Jadi orang ibadah dalam rumah tangga itu ada dua, bisa bersyukur kalau bahagia dan bisa bersabar ketika susah menyapa kita. Itu bagi saya yang cukup menjadi rem ketika kita itu marah-marah atau ketika lepas kontrol gitu. Jadi kalau kita sudah meyakini dari awal dan meniatkan bahwa pernikahan itu ibadah, ya apapun yang terjadi dalam pernikahan itu menjadi ibadah. Apalagi bagi saya pernikahan itu ibadah yang sangat menyenangkan kan? Menyenangkan enggak? Akhir gitu ya. Iya, menyenangkan. Kenapa? Iya. Ya, mohon maaf ya Neng ya, ini dewasa semua yang mendengar ya. Dewasa ya. Iya, dewasa semua punya dewasa. Ahadikum sodako. Inna fi budni ahadikum sodako. Ya. Melakukan hubungan suami istri itu merupakan sodako, dan sodako kan lidatin bala. Itu kan menyenangkan. Ada ibadah lain. Mungkin ya kalau kita yang sekelas masih awam ini mungkin ya belum ada ibadah yang lebih menyenangkan daripada tadi ya, mungkin ya kita kan belum kasyaf, belum usul, belum apa, mungkin ibadah kita yang menyenangkan, yang menjadikan kita syukur ya inna fi budni ahadikum sadaqah itu. Jadi
menyenangkan sekali dalam perkawinan itu. Ketika rukun ya menyenangkan, ketika sedang konflik ya menjadikan kita lebih dewasa. Ya. Tapi ada sedikit yang perlu kita pikirkan ya, Neng, bahwa kalau keluarga kita itu akan dibentuk seperti keluarga seperti yang ada di dalam gambaran surga, maka di surga itu sebetulnya la yasma'una fiha laghaw wala kidzaba. Di dalam surga itu tidak pernah terdengar lagwan. Lagwan itu apa? Lagwan, yakni batilan minal qaul. Ya, jadi kalau keluarga kita itu kayak keluarga surga, maka percakapan suami istri, anak orang tua itu tidak pernah yang batil, mesti yang hak. Ya, dan tidak pernah ada dusta, entah itu dusta dengan kata-kata, dengan WhatsApp-nya, dengan sosmednya, itu tidak ada di dalam surga. Yang ada illa qilan salaman salaman. Ini yang ada dalam surga itu la yasma'u fiha. Jadi perkataan yang jika didengar suami menjadi lebih damai. Kalau didengar oleh istri menjadi lebih tentram gitu. Itu yang di surga itu berarti komunikasi antar personal atau interpersonal ya. Itu yang ada di surga itu. Kita bangun rumah tangga, surga sejati dunia, saling cinta dan menjaga, menghargai dan tiada dusta. Itu menurut saya gitu ya. Dalam Al-Quran kan gitu kan. Iya, itu mungkin yang terakhir ini ya. Iya. Punyai, terima kasih banyak nih Punyai atas ilmu yang diberikan pada kesempatan ini. Kesalahan saya juga mohon maaf. Ya, sami-sami Punyai. Semoga apa yang Punyai sampaikan dapat bermanfaat bagi seluruh pemirsa kajian IGTV CP3M Nusantara dan juga dapat keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Punyai. Kita semoga dapat berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Ya, Neng, semoga bisa berjumpa lagi dengan CP3M dalam acara yang lebih bermakna lagi dan lebih bermanfaat bagi semuanya. Amin. Baik pemirsa kajian IGTV CP3M Nusantara, sekian narasi bersama Punyai CP3M kali ini. Jangan lupa mengikuti atau follow kajian IGTV CP3M Nusantara. Kita akan bertemu di episode lainnya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyai Hajah Duratun Nafisah, mewakili seluruh tim yang bertugas. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Nggih, sami-sami Neng. Enjang ingkang niki dalam Neng, ngenjang ingkang sing kekalih pripun Bu Nyai? Kula siapaken materi nggih. Lembe kula ngirim materi kan jenengan sakjane mboten sing corona tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa maksudnya. Mboten apa, nggih mboten apa. Nanti kan diedit-edit kan tim editore sinten? Nggih. Tim editore saking mriki nggih saged saking lare mriki saged Bu Nyai, tapi paling mangke kados ngene ning Nelil tasih diedit kalih tim medsos JP3M. Oh, nggih. Yang kedua itu tentang anak nggih. Nggih. Nggih, tentang anak. Nggih, udah saya siapkan, sudah kula kirim ke jenengan ke dosen. Ingkang mini nggih. Pertama niku. Nggih.
ingkang anak menyiapkan anak sebagai investasi. nggih. Nggih. Badhe kapan kula sampai Jumat niku ada ngajar sampai lama nih, dari pagi sampai sore ngajarnya daring. Ya sekecaakan lah punya badhe minggu ngajeng ya ben napa-napa punya. Kula keres Ini sawak anu nggih. kula yang keberapa niki nih? Pripun punya? Kita yang keberapa? Yang keberapa? Kirangan punya. Iku sing ngatur medsos JP3M. Oh, enggak, maksudnya yang sudah nggih? Sudah Sawak punya Hani kalih punya Nelly. Punya Nelly sampun. Punya Hani sampun. Tapi kata saya itu acak punya. Oh, acak nggih. Bukan berdasarkan urutan sudah ngirim. Siap tak kirim dengan pertanyaannya bagaimana agar anak kita sesuai dengan harapan, bagaimana cara menghadapi anak kita kurang taat, yang tidak taat apa yang diberikan kepada anak. Oh, nggih. Sabar guys. Mungkin minggu depan kan nggih. Oh, nggih. Waktu seperti ini nggih. Matur suwun nggih nggih. Matur suwun sangat punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.